Beberapa waktu yang lalu, marak pemberitaan tentang seorang pria yang bernama Alwi Hussein yang melakukan revenge porn dan kekerasan fisik dan psikis pada pacarnya, yaitu mahasiswi asal Pandeglang, Banten berinisial IS. Jadi ceritanya si AH ini, si pelaku ini dan korban IS ini mulai berkenalan sekira tahun 2015 waktu keduanya masih duduk di bangku SMP. Setelah itu antara AH sama IS ini memutuskan untuk pacaran dan hubungan mereka berlanjut hingga kuliah. Pada 2021 si IS ini main ke rumah terdakwa. Ia pun bercerita-cerita sedih tentang orang tuanya yang baru saja meninggal dunia. IS, si korban, kemudian meminta AH, si pelaku, untuk membelikannya anggur merah. Dan akhirnya mereka pun mabuk dan berhubungan layaknya suami istri di kamar terdakwa di Pandeglang. Pada kesempatan itu, ternyata si AH, si pelaku ini pun juga mengambil kesempatan dengan merekam aksi asusilanya dengan korban menggunakan ponselnya. Dan akhirnya video itulah yang menjadi ancaman setiap saat mereka bertengkar dan setiap saat korban meminta untuk memutuskan hubungan. Singkat cerita, karena tidak terima diputuskan, akhirnya si pelaku si AH ini menyebarkan video asusila mereka. Dalam dunia cybercrime inilah yang disebut revenge porn. Revenge porn artinya menyebarkan gambar atau video seksual eksplisit dari seseorang yang diposting di internet. Biasanya sih tujuannya untuk balas dendam. Dan biasanya revenge porn ini dilakukan oleh mantan pasangan tanpa persetujuan subjek untuk menyebabkan mereka tertekan atau malu. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus revenge porn ini dikategorikan termasuk dalam kekerasan berbasis gender online. Kekerasan cyber berbasis gender, KSBG ini merupakan bentuk kekerasan seksual yang menggunakan teknologi atau kejahatan cyber. Dan ini menjadi kasus yang mengemuka selama 4 tahun terakhir. Jadi, media sosial menjadi ruang terbanyak terjadinya pelecehan seksual, yaitu 42%, dan kemudian disusul oleh aplikasi chat 33%, aplikasi kencan daring 9%, ruang permainan virtual 4%, dan ruang diskusi virtual sebesar 2%. Oleh jaksa, si Alwi ini didakwa melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang larangan menyebarkan informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Tapi, belajar dari kasus ini, bahkan orang yang dicintai dan terlihat baik selama ini bisa berubah menjadi setan yang tidak kita kenali. Begitulah selama belum menikah, sedekat apapun kita dengan pasangan, kita tetap orang lain di mata mereka. Begitupun sebaliknya. Jadi jangan terpancing dengan kata-kata manis bahwa dia akan terikat setelah dia mendapatkan semuanya. Percayalah bahwa dia akan terikat selama dia merasa terikat. Kalau enggak mah ya kabur aja. Setelah itu yang tersisa cuma kenangan. Nah, jangan sampai ada penyesalan ya guys. Cinta itu sementara. Jangan jadi bodoh karena cinta. Kalau memang ada permintaan yang gak masuk akal, bilang aja begini. Kalau kamu cinta sama aku, harusnya kamu itu jaga aku, bukannya memanfaatkan kelemahanku. Bukan apa-apa, korban yang ada selama ini rata-rata adalah perempuan muda yang perjalanannya masih panjang. Jangan sampai sepanjang perjalanan, para korban ini akan dihantui jejak digital mereka. Kita sudah masuk di zaman di mana teknologi di atas segalanya. Kita nggak aneh-aneh aja, belum tentu loh teknologi tidak membawa kita dalam masalah. Makanya hati-hati ya. Jangan mau jadi korban, karena cinta itu harusnya membawa kebahagiaan sejak dia datang hingga perginya. Orang yang beneran cinta mah juga harusnya menjaga pasangannya, karena dia juga harus bertanggung jawab atas perasaannya. Jangan pernah merasa lemah ya, karena sesungguhnya orang yang paling lemah itu adalah orang yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Apalagi pakai atas nama cinta.